Aplikasi teknologi DNA. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji implikasi cloning dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat. Kemajuan dalam teknologi DNA rekombinan telah terjadi secara paralel dengan perkembangan proses genetik dan variasi biologis. Perkembangan teknologi baru telah menghasilkan produk sejumlah besar protein yang penting secara medis dan menciptakan potensi yang sangat besar untuk industri farmasi. Protein ekstrak seluler memungkinkan besar untuk digunakan baik dalam terapi maupun pengganti pengobatan. Adapun aplikasi teknologi DNA rekombinan yang telah dilakukan dan dimanfaatkan diantaranya aplikasi rDNA dalam pengobatan, aplikasi rDNA dalam ilmu forensik, aplikasi dalam pertanian. Prosedur proyek 1. Cari dan pahami materi aplikasi teknologi DNA. 2. Cari dan pahami bagaimana tahapan-tahapan produk hasil rekayasa genetika agar dapat digunakan oleh manusia. 3. Rekam dan lakukan pengeditan dengan baik dan menarik. Aplikasi rDNA dalam pengobatan. Beberapa produk DNA rekombinan digunakan dalam terapi manusia. Dengan menggunakan prosedur seperti ini, banyak gen manusia telah dikloning dalam Escherichia coli atau dalam ragi. Ini memungkinkan untuk pertama kalinya memproduksi protein manusia dalam jumlah tak terbatas secara in vitro. Nah, sel yang dikultur berupa Escherichia coli, ragi, dan sel mamalia yang diubah dengan gen manusia digunakan untuk memproduksi insulin untuk penderita diabetes, faktor 8 untuk laki-laki yang menderita hemofilia A, faktor 9 untuk hemofilia B, hormon pertumbuhan manusia, erythropoietin untuk mengobati anemia, 3 jenis interferon, beberapa interleukin, granulocyte macrophage colony stimulating factor untuk merangsang sumsum tulang setelah transplantasi sumsum tulang, faktor perangsang koloni granulosit untuk merangsang produksi neutrofil, misalnya setelah kemoterapi, dan untuk memobilisasi sel induk hematopoietik dari sumsum tulang ke dalam darah, tissue plasminogen activator untuk melarutkan bekuan darah, adenosin deaminase untuk mengobati beberapa sifat rekombin imunodefisiensi, angiostatin dan endostatin untuk uji coba sebagai obat anti kanker, hormon paratiroid, leptin, antigen permukaan hepatitis B untuk memvaksinasi virus hepatitis B. Teknologi DNA rekombinan dalam sintesis insulin manusia. Sejak ditemukannya hormon insulin pada tahun 1921, pasien diabetes yang kadar gulanya meningkat disebabkan oleh gangguan produksi insulin telah diobati dengan insulin yang berasal dari kelenjar pankreas hewan. Hormon yang diproduksi dan disekresikan oleh sel beta Langerhans pankreas mengatur penggunaan dan penyimpanan makanan, terutama karbohidrat. Meskipun insulin sapi mirip dengan insulin manusia, komposisinya sedikit berbeda. Akibatnya, sejumlah sistem kekebalan pasien menghasilkan antibodi terhadapnya, menetralkan tindakannya, dan menghasilkan respon inflamasi di tempat suntikan. Faktor ini membuat para peneliti mempertimbangkan mensintesis insulin dengan memasukkan gen insulin ke dalam vektor yang sesuai sel bakteri Escherichia coli untuk menghasilkan insulin yang secara kimiawi identik dengan rekan yang diproduksi secara alami. Ini telah dicapai dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan, di mana metode ini adalah metode yang lebih andal dan berkelanjutan daripada mengekstraksi dan memurnikan insulin dari hewan. Struktur insulin secara kimiawi adalah protein kecil dan sederhana. Ini terdiri dari 51 asam amino, 30 diantaranya merupakan satu rantai polipeptida, dan 21 diantaranya terdiri dari rantai kedua. Kemudian kedua rantai ini dihubungkan oleh ikatan disulfida. Berikut ini merupakan ilustrasi dari insulin. Kode genetik untuk insulin ditemukan dalam DNA di bagian atas lengan pendek kromosom ke-11. Ini mengandung 153 basa nitrogen di mana terdiri dari 63 di rantai A dan 90 di rantai B. Sintesis protein tertentu seperti insulin ditentukan oleh urutan pengulangan basa ini. Ketika bakteri bereproduksi, gen insulin direplikasi bersama dengan plasmid bagian melingkar DNA. Escherichia coli menghasilkan enzim yang dengan cepat mendegradasi protein asing seperti insulin. Dengan menggunakan galur mutan yang kekurangan enzim ini, masalah dapat dihindari.
Selanjutnya, aplikasi rDNA dalam ilmu forensik diantaranya yaitu analisis DNA dalam identifikasi tersangka kejahatan. Kejadian seperti ini tidak mungkin seseorang melakukan kejahatan tanpa meninggalkan jejak DNA-nya. Rambut, bercak darah, dan bahkan sidik jari konvensional mengandung jejak DNA, cukup untuk dideteksi dengan polymerase chain reaction atau PCR. Analisis profil DNA tidak saja dilakukan pada perkara yang baru. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kejahatan masa lalu telah dipecahkan dan pelakunya dibawa ke pengadilan karena tes DNA yang telah dilakukan pada sampelnya. Dasar dari sidik jari genetik dan profil DNA adalah kembar identik adalah satu-satunya individu yang memiliki salinan identik dari genom manusia. Genom manusia kurang lebih sama pada setiap orang, di mana gen yang sama akan berada dalam urutan yang sama dengan bentangan DNA intergenik yang sama di antara mereka. Tetapi genom manusia serta organisme lain mengandung polimorfisme, posisi di mana urutan nukleotida tidak sama di setiap anggota populasi. Sisi polimorfik yang digunakan sebagai penanda DNA dalam pemetaan genom meliputi restriction fragment length polymorphisms, short tandem repeats, dan single nucleotide polymorphisms. Ketiganya dapat terjadi di dalam gen maupun di dalam intergenik, dan secara keseluruhan ada beberapa juta polimer dalam genom manusia dengan SNP sebagai yang paling umum. Aplikasi selanjutnya yaitu sidik jari genetik dengan penyelidikan hibridisasi. Ini adalah metode pertama untuk menggunakan analisis DNA untuk mengidentifikasi individu. Teknik ini tidak didasarkan pada salah satu jenis sisi polimorfik, tetapi pada jenis variasi yang berbeda dalam genom manusia yang disebut sekuens berulang yang tersebar variabel hyper. Untuk menyiapkan sidik jari, sampel DNA dipotong dengan enzim restriksi endonuklease dan fragmen dipisahkan dengan elektroforesis gel agarosa dan southern blot disiapkan. Hibridisasi ke blot dari probe berlabel yang berisi urutan pengulangan mengungkapkan serangkaian pita yang masing-masing mewakili fragmen restriksi yang berisi pengulangan. Karena tempat penyisipan dari urutan berulang bervariasi, prosedur yang sama dilakukan dengan sampel DNA dari orang kedua akan memberikan pola pita yang berbeda. Langkah pertama yaitu menyiapkan sidik jari DNA. Koleksi spesimen bisa berupa amplop yang dijilat, cucian kotor, puntung rokok, air liur. Tindakan pencegahan khusus dalam menangani spesimen dapat menggunakan sarung tangan, instrumen sekali pakai, hindari berbicara dan bersin, hindari menyentuh sampel dengan kulit Anda, keringkan barang bukti sebelum dikemas agar jamur tidak tumbuh. Sampel ideal berupa 1 ml darah segar utuh atau sel darah putih yang ditreatment dengan ETA. Langkah kedua yaitu restriction fragment length polymorphisms, di mana variasi sekuens nukleotida di suatu wilayah DNA yang menghasilkan perbedaan panjang fragmen sesuai dengan ada tidaknya sisi pengenalan enzim restriksi. Berikut ini merupakan ilustrasinya. Langkah ketiga yaitu southern blot, teknik molekuler di mana DNA ditransfer ke membran dari gel agarosa dan probe dihibridisasi. Salah satu cara untuk mendapatkan DNA yang permanen menggunakan restriksi yang dapat diuji dan dimanipulasi adalah dengan mentransfer DNA ke dalam membran nilon yang disebut sebagai southern blot. Adapun langkah pertamanya yaitu dalam mempersiapkan southern blot adalah memotong DNA genom dan dijalankan pada gel agarosa. Langkah selanjutnya adalah mentransfer fragmen DNA beruntai tunggal ke membran nilon. Langkah selanjutnya yaitu menghibridisasi probe DNA berlabel radioaktif ke urutan spesifik pada membran. Langkah terakhir yaitu mengekspos membran berlabel radioaktif ke selembar film besar. Anda hanya akan memvisualisasikan pita di mana probe dihibridisasi dengan DNA. Profil DNA dengan PCR dari pengulangan tandem pendek. Teknik yang lebih kuat dari profil DNA menghindari keterbatasan analisis hibridisasi dari urutan pengulangan yang tersebar. Pembuatan profil menggunakan rangkaian polimorfik yang disebut STRS atau polymorphic sequence. STR adalah urutan pendek 1 hingga 13 nukleotida panjangnya yang diulang beberapa kali dalam susunan tandem. Dalam genom manusia, jenis STR yang paling umum adalah pengulangan di nukleotida atau CAN, di mana N merupakan jumlah pengulangan, biasanya antara 5 dan 20. Jumlah pengulangan dalam STR tertentu adalah variabel karena pengulangan dapat ditambah atau dihilangkan oleh kesalahan yang terjadi selama replikasi DNA. Dalam pembuatan profil DNA,
alel dari sejumlah STR yang berbeda ditentukan. Ini dapat dicapai dengan cepat dan dengan jumlah DNA yang sangat kecil dengan PCR dengan primer yang menyatu dengan sekuens DNA di kedua sisi pengulangan. Setelah PCR, produk diperiksa dengan elektroforesis gel agarosa dengan ukuran pita atau pita yang menunjukkan alel atau alel yang ada dalam sampel DNA yang telah diuji. Dua alel STR diperoleh dalam satu sampel DNA karena ada dua salinan dari setiap STR, satu pada kromosom yang diwarisi dari ibu dan satu pada kromosom dari ayah. Karena PCR digunakan, pembuatan profil DNA sangat sensitif dan memungkinkan hasil yang diperoleh dengan rambut dan spesimen lain yang hanya berisi sejumlah kecil DNA. Hasilnya tidak ambigu dan kecocokan antara profil DNA biasanya diterima sebagai bukti dalam persidangan. Selanjutnya, kita akan mempelajari kekerabatan dengan pembuatan profil DNA. Individu terkait memiliki profil DNA yang mirip, di mana profil DNA seperti semua aspek lain dari genom diwarisi sebagian dari ibu dan sebagian dari ayah. Oleh karena itu, hubungan dalam sebuah keluarga menjadi jelas ketika alel dari STR tertentu ditandai pada silsilah keluarga. Dalam contoh ini, kita melihat bahwa 3 dari 4 anak mewarisi alel 12 ulang dari sang ayah. Oleh karena itu, hubungan dalam sebuah keluarga menjadi jelas ketika alel dari STR tertentu ditandai pada silsilah keluarga. Dalam contoh ini, kita melihat bahwa 3 dari 4 anak mewarisi alel 12 ulang dari sang ayah. Pengamatan ini sendiri tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa ketiga anak ini adalah saudara kandung, meskipun peluang statistiknya akan cukup tinggi jika alel ulangan 12 tidak umum dalam populasi secara keseluruhan. Untuk meningkatkan derajat kepastian, lebih banyak STR harus dibuat seperti halnya identifikasi individu. Analisisnya tidak perlu terus-menerus, karena perbandingan 9 STR memberikan probabilitas yang dapat diterima hubungan-hubungan yang diamati secara nyata. Selanjutnya, aplikasi bidang pertanian. Bioteknologi didefinisikan sebagai seperangkat alat yang menggunakan organisme hidup atau bagian dari organisme untuk membuat atau memodifikasi produk, meningkatkan tanaman, pohon atau hewan, atau mengembangkan mikroorganisme untuk penggunaan tertentu. Bioteknologi yang penting dalam pertanian antara lain pemuliaan tanaman konvensional, kultur jaringan dan mikropropagasi, pemuliaan molekuler atau seleksi dengan bantuan penanda, tanaman rekayasa genetika dan alat diagnostik molekuler. Tanaman rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan salah satu alat bioteknologi pertanian modern yang didasarkan pada teknologi DNA rekombinan. Istilah rekayasa genetika sering dipertukarkan dengan istilah seperti teknologi gen, modifikasi genetik, atau manipulasi gen, digunakan untuk menggambarkan proses di mana susunan genetik suatu organisme dapat diubah menggunakan teknologi DNA rekombinan. Teknik rekayasa genetika hanya digunakan ketika sifat yang akan diperkenalkan tidak ada di plasma nutfah tanaman. Sifat tersebut sangat sulit untuk diperbaiki dengan cara konvensional metode pemuliaan dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperkenalkan dan atau memperbaiki sifat tersebut pada tanaman dengan metode pemuliaan konvensional. Selanjutnya, pengembangan tanaman transgenik yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, ekstraksi asam nukleat. Ekstraksi asam nukleat baik DNA maupun RNA adalah langkah pertama dalam proses rekayasa genetika. Oleh karena itu, penting bahwa metode yang dapat diandalkan tersedia untuk mengisolasi komponen ini dari sel. Dalam isolasi prosedur apapun, langkah awal adalah gangguan sel organisme yang diinginkan yang mungkin virus, bakteri, atau sel tumbuhan untuk mengekstrak asam nukleat. Setelah serangkaian langkah kimia dan biokimia, asam nukleat yang diekstraksi dapat diendapkan untuk membentuk pelet DNA atau RNA seperti benang. Langkah selanjutnya yaitu cloning gen. Pada dasarnya ada 4 tahap dalam setiap cloning eksperimen, yaitu pemurnian fragmen DNA, bergabung ke vektor, propagasi di sel inang, dan pemilihan urutan yang diperlukan. Dalam ekstraksi DNA, semua DNA dari organisme yang diinginkan diekstraksi. DNA genomik ini diperlakukan dengan spesifik enzim yang disebut enzim restriksi memotongnya menjadi fragmen yang lebih kecil dengan ujungnya untuk memungkinkannya dikloning menjadi vektor bakteri. Langkah ketiga yaitu desain dan pengemasan gen. Setelah gen yang diinginkan telah dikloning, gen tersebut harus dihubungkan dengan potongan DNA yang akan mengontrol ekspresinya di dalam sel tanaman.
Potongan DNA ini akan menghidupkan atau promotor dan mematikan atau terminator ekspresi gen yang disisipkan. Perancangan atau pengemasan gen dapat dilakukan dengan mengganti promotor yang ada dengan yang baru, memasukkan gen penanda dan gen reporter yang dapat dipilih, menambahkan fragmen penambah gen, intron, dan sekuens pelokalan organel. Setelah gen yang diinginkan dikemas bersama dengan promotor, reporter, dan gen penanda, gen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bakteri untuk memungkinkan pembuatan banyak salinan paket gen. DNA yang diisolasi dari klon bakteri kemudian dapat digunakan untuk transformasi sel tanaman menggunakan bombardir partikel. Langkah keempat yaitu transformasi. Metode yang paling umum digunakan untuk memasukkan paket gen ke dalam sel tanaman dalam proses yang disebut transformasi atau penyisipan gen, termasuk transformasi biolistik menggunakan senjata gen dan transformasi yang dimediasi agrobakterium. Langkah kelima yaitu deteksi gen yang disisipkan. Metode deteksi molekuler telah dikembangkan untuk menentukan integritas transgen ke dalam sel tanaman. Reaksi berantai polimerase atau PCR adalah uji cepat untuk menentukan apakah sel atau tanaman transgenik yang diregenerasi mengandung gen tersebut. Analisis Thornton blot menentukan integritas gen yang dimasukkan, apakah gen tersebut lengkap dan tidak terfragmentasi, pada orientasi yang benar dan dengan satu nomor salinan. Urutan pengkodean DNA adalah probe yang mengikat DNA genom untai tunggal dari tanaman transgenik yang ditransfer pada kertas nitroselulosa. Autoradiografi akan mengungkapkan status transgenik tanaman. Satu salinan transgen diinginkan untuk ekspresi optimal. Analisis Thornton blot menentukan apakah transkrip atau RNA pembawa pesan atau mRNA dari DNA yang diperkenalkan ada dan ditranskripsikan dengan benar di tanaman transgenik. Messenger RNA dari tanaman transgenik diisolasi dan diproses untuk berikatan dengan membran nitroselulosa. DNA berlabel digunakan untuk mengikat mRNA dan dapat divisualisasikan melalui autoradiografi. Selanjutnya, analisis Western blot atau protein immunoblotting adalah teknik analisis yang digunakan untuk mendeteksi apakah tanaman transgenik menghasilkan produk protein spesifik dari gen yang diinginkan. Sampel protein diekstraksi dari tanaman transgenik, diproses menjadi protein terdenaturasi dan dipindahkan ke membran nitroselulosa. Protein kemudian diperiksa atau dideteksi menggunakan antibodi spesifik terhadap protein target. Dan langkah keenam yaitu back cross breeding. Transformasi genetik biasanya dilakukan pada varietas elit atau komersial yang sudah memiliki sifat agronomis yang diinginkan tetapi tidak memiliki sifat penting dari transgen. Dengan demikian, setelah berhasil dilakukan, tanaman rekayasa genetika akan mudah direkomendasikan untuk komersialisasi jika menunjukkan stabilitas dalam beberapa generasi dan setelah berhasil melewati dan memenuhi persyaratan pendaftaran varietas. Berikut ini merupakan contoh dari tanaman transgenik, yaitu ada bawang tanpa air mata, mawar biru, beras emas, kembang kol warna-warni, tomat tahan lama, jagung tahan serangga, ubi ungu, dan lain-lain.